Hai MIUI dan HyperOS Tamer, buat kalian yang ingin menerapkan tema yang keren banget atau tema yang sudah support HyperOS dan juga bisa merasakan theme store Cina atau tema-tema yang dari tema Cina, kalian bisa banget cobain tema ini. Punya tampilan yang sangat menarik banget seperti ini, punya jam widget yang keren, dan juga punya tampilan lock screen yang sangat mantep banget. Seperti apa detail temanya? Ikuti terus video ini hingga selesai. Oke, pertama-tama kita ke tampilan lock screen. Pada tampilan lock screen di sini punya tampilan ala-ala iOS banget, yaitu punya widget yang mirip-mirip seperti iOS dan juga punya dynamic island dan juga punya customisasi. Sebelum kita ke customisasi, kalian juga bisa geser seperti ini untuk memunculkan atau menampilkan widget yang sangat mantap banget. Lalu buat kalian yang ingin customisasi, caranya sangat mudah, yaitu dengan ketuk 2 kali pada pil gestur seperti ini. Nah, kalian bisa mengganti model widget kalender atau hari dan tanggal, yaitu ada di sini. Memang di sini banyak sekali teks Cina karena memang tema ini berasal dari theme store Cina atau hasil restore. Lalu yang selanjutnya yaitu pada tampilan widget jam. Nah, di sini kalian bisa memilihnya seperti ini. Nah, ini sangat keren banget. Kalian bisa menggantinya. Kalian juga bisa mengganti warnanya seperti ini. Ini secara keseluruhan warnanya akan berubah. Jika kalian nggak suka warna putih, kalian bisa menggantinya seperti ini. Lalu pada widget yang selanjutnya, nah di sini ini sangat keren. Kalian bisa mengganti model widgetnya. Nah seperti ini. Ini bagian kiri. Nah kalian juga bisa menggantinya. Saya lebih suka yang ini. Lalu di sini kalian tinggal pilih-pilih saja seperti ini. Lalu di sini ada 3 model lagi, yaitu kalian pilih yang pertama. Ini adalah widget jam yang berada pada home screen. Jika kalian rubah, nah di awal video tadi saya menggunakan ini. Kalau saya rubah ini, maka nanti akan berubah jadi model seperti ini. Lalu yang selanjutnya, nah ini adalah wallpapernya. Kalian bisa mengganti wallpapernya seperti ini. Lalu yang terakhir, nah di sini adalah pada dynamic island. Nah ini untuk menonaktifkan dynamic islandnya, kalian bisa aktif dan nonaktifkan bagian sini. Ini biasanya pengaruhnya nanti jika kalian play music atau YouTube nanti akan muncul dynamic island-nya. Nah, untuk widget dari dynamic island-nya ini akan berubah jadi seperti ini. Nah, jika kalian ketuk pada bagian dynamic island nanti berubah jadi seperti ini. Next kita ke tampilan home screen. Pada tampilan home screen, nah di sini widgetnya kalian bisa merubahnya dengan cara seperti ini. Kalian ketuk lagi pada bagian sini, lalu kalian rubah. Nah di sini jika sudah, lalu kalian kembalikan maka tampilannya berubah lagi. Kita tes lagi. Untuk model yang selanjutnya, nah di sini saya pilih ini. Nah, maka tampilannya juga berubah lagi. Kalau saya lebih suka pada tampilan yang model ini. Karena di sini serasi banget dengan icon apps-nya. Punya tampilan yang kotak-kotak jadi makin serasi. Nah, untuk icon apps-nya ini juga punya tampilan bagus, yaitu punya tampilan yang rapi. Meskipun ada beberapa yang bolong, tapi tidak begitu terlihat. Karena memang tampilannya agak-agak standar ya. Cuma di sini customnya, nah seperti ini pada galeri dan tema ini yang berubah. Musik dan catatan atau aplikasi sistem yang berubah seperti ini. Next kita ke tampilan setelan.
Pada tampilan setelan, ini tampilannya juga sebenarnya nggak banyak yang berubah atau icon sistemnya di sini hanya berubah sedikit, yaitu punya tampilan custom seperti ini. Next kita ke tampilan status bar gaya lama. Pada tampilan status bar gaya lama, ini tampilannya sama seperti bawaan. Tidak ada yang berubah, hanya bar sinyalnya saja yang berubah seperti ini. Jika kalian melihat detailnya, nah tampilannya ala-ala iOS banget. Next kita ke tampilan pusat kontrol gaya barunya. Pada tampilan pusat kontrol gaya baru, nah ini berubah, yaitu punya tampilan round, ujungnya round seperti ini. Karena kalau nggak berubah, dia itu tampilannya akan bulat-bulat sama seperti bawaan. Nah ini tampilannya berubah. Kalau kita aktifkan, dia jadi seperti ini, putih. Oke, buat kalian yang ingin menerapkan tema ini, caranya adalah kalian bisa mengikuti tutorial video saya sebelumnya, yaitu dengan cara restore, dengan cara download terlebih dahulu, lalu kalian restore di cadangan dan pulihkan. Tema ini sebenarnya punya nama tema A8, tapi jika kalian cari maka tidak akan muncul. Maka kalian harus restore atau download terlebih dahulu. Link sudah ada di deskripsi. Kalian bisa mendownloadnya lalu kalian restore. Caranya sangat mudah banget. Jangan lupa di situ kalian membuat folder agar di situ terbaca. Dan juga di situ kalian rename karena menyesuaikan dari tema yang kita pakai atau versi Indonesia atau versi global. Jika nggak kalian rubah, maka tidak akan muncul atau tidak terbaca pada tampilan cadangan atau backup. Jadi kalian nggak bisa merestore tema ini. Oke, sekian dulu untuk review tema kali ini. Jika kalian suka, kalian bisa klik tombol like. Jika kalian ingin membantu channel ini agar lebih berkembang, kalian bisa klik tombol subscribe dan jangan lupa share. Buat kalian yang ingin tanya-tanya, kalian bisa ketik di kolom komentar. Jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.